Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Pabrik aluminium meledak, 12 rumah warga rusak. Pabrik ekstasi jaringan internasional digerebek. Gegerkan warga, ular 4 meter bersembunyi di blok mesin kendaraan. Pabrik produsen aluminium pasta yang berada di kawasan industri Pancatama, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang meledak. Kobaran api membakar bagian belakang pabrik hingga keluar. Meledaknya pabrik tersebut sudah 4 kali terjadi. Keberadaan pabrik dikhawatirkan warga karena jaraknya sangat dekat dari pemukiman. Saat kejadian, suara ledakan terdengar sangat keras dan membuat warga panik dan menjauh dari rumah mereka. Selain ledakan, api juga menyambar 12 rumah, kaca dan juga plafon pecah dan ambruk. Selain itu, akibat ledakan tersebut, 2 orang pegawai dilarikan ke Rumah Sakit Hermina di Ciruas akibat mengalami luka bakar. Ledakannya itu seperti gempa, begitu meledak itu berasa rumah itu seperti ambruk itu Pak, begitu blus. Kayak ada benda jatuh. Iya, kayak ada benda jatuh, terus seperti gempa aja gitu Pak, terus sampai rumah kaca saya aja sampai pecah. Gitu. Warga berharap perusahaan mengganti kerusakan yang terjadi dan izin operasionalnya dicabut. Warga khawatir kondisi serupa akan kembali terjadi dan menelan korban jiwa. Selain itu, warga juga mengeluhkan pencemaran udara dan kebisingan yang terjadi. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kabupaten Serang. Baru beroperasi 2 hari, pabrik ekstasi di perumahan Lavon, Swan City, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, digerebek petugas gabungan dari Barreskrim Polri, Polda Banten, Jawa Tengah, dan Direktorat Bea Cukai. Pengungkapan ini berawal dari laporan intelijen akan adanya pengiriman 2 mesin cetak pil ekstasi ke wilayah Tangerang dan Semarang. Selain mesin, sejumlah bahan baku pembuatan ekstasi didatangkan dari luar negeri. Tim gabungan yang bergerak menyelidiki rumah tersebut membongkar praktek pembuatan pil ekstasi di Tangerang dan Semarang. Dalam penggerebekan di Tangerang, petugas menangkap 2 tersangka berinisial TH dan N dengan peran masing-masing sebagai koki dan pencetak pil haram tersebut. Tidak hanya itu, petugas juga menyita sejumlah bahan baku pembuatan serta ribuan pil ekstasi siap edar. Baru beroperasi 2 hari, pabrik rumahan ini mampu memproduksi 3.000 butir pil ekstasi. Selain mesin cetak tersebut, akan masuk juga beberapa bahan prekursor yang mendukung pembuatan ekstasi. Ada beberapa negara memang yang memasukkan barang-barang yang saya sebutkan tadi ke dalam Indonesia. Saat ini, Bea Cukai dan Polri sedang menelusuri secara intens dan detail asal masing-masing negara tersebut. Dengan pengungkapan ini, sebanyak 460.778 jiwa bisa terselamatkan dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Para tersangka pun bakal dijerat pasal berlapis dengan ancaman maksimal hukuman mati. Ariel Maranus dan Syahbudin Natar melaporkan dari Kabupaten Tangerang. 2 pencuri motor ditangkap Satreskrim Polres Pandeglang. Terakhir kali mereka mencuri di Kecamatan Cigelis, Kabupaten Pandeglang. Identitas pelaku diketahui setelah polisi memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi. 2 pelaku yakni Ade Suryadi dan Roni merupakan residivis dalam kasus yang sama. Tidak hanya sekali, bahkan 1 pelaku sudah 5 kali keluar masuk penjara.
Polisi terpaksa melumpuhkan pelaku dengan timah panas karena berusaha melawan saat penangkapan. Di daerah Cigelis, Pak. Cigelis. Iya. Infonya residivis, Pak. Iya, Pak. Pernah sebelumnya di dunia? Iya, pernah, Pak. Berapa kali ditangkap, Pak? 5 kali sebenarnya. 5 kali. Iya. Terakhir keluar kapan? Kemarin 2022. Kasus apa itu? Beli motor. Oh, jual beli motor. Iya. Satreskrim Polres Pandeglang berhasil mengamankan 2 pelaku dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, khususnya curanmor. Setelah mendapatkan laporan, kami melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan 1 orang pelaku yang juga merupakan residivis yang sudah 5 kali keluar penjara dengan kasus yang sama. Dia diamankan di Kecamatan Sumur, kemudian kami melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan 1 pelaku lainnya di daerah Cimanggu. Kedua pelaku kembali masuk penjara karena terjerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Lebak. Suliem, orang tua dari Wulan, tidak henti-henti meneteskan air matanya karena sejak 2 hari terakhir, anak gadisnya yang masih berusia 16 tahun tidak diketahui keberadaannya. Wulan diajak pergi oleh seseorang yang merupakan konsumen warteg yang dikelola orang tuanya. Kejadian bermula saat terduga pelaku datang ke warteg pagi hari. Ia yang mengaku sebagai anggota TNI awalnya hanya memesan kopi. Terduga pelaku berada di warung milik ibu korban hingga sore hari. Iya, sehari itu doang. Kalau dia ngakunya apa, Bu? Ngakunya ya itu jadi apa namanya? Aparat. Katanya ngomong dia itu tugas dari Papua 8 tahun. Begitu terus dianya di sana udah dapat nama, pangkat namanya, udah dapat cuti kan. Dianya dipindah ke daerah Jakarta. Apa namanya saya dibilangin tapi saya nggak ingat. Sang ibu berharap Wulan ditemukan dan kembali pulang dengan selamat. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kabupaten Serang.